Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, yang masih senantiasa menyimak channel ini, kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Mu'awanah, yaitu masih di pasal anjuran untuk punya wirid zikir setiap hari. Kemarin sudah kita bacakan separuh, tinggal separuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa afdaludz dzikri ma kana bil qalbi wal lisan. Bermula seafdal zikir itu zikir-zikir karena yang ada ia dengan hati dan lidah. Ya, jadi kedua-duanya berzikir, lidah berzikir, hati berzikir, itu yang paling utama. Bagaimana zikir hati? Wa dzikrul qalbi ay yakuna hadiran fihi ma'na dzikril ladzi yajri 'alal lisan. Bermula zikir hati itu bahwa ada ianya hati. Itu hadiran, yang hadir di dalamnya hati, makna zikir. Makna zikir yajri, yang sedang mengalir ianya zikir, 'alal lisan, di atas lidahnya. Jadi maksud dengan zikir hati di sini, dalam hati kita hadir makna zikir yang sedang kita ucapkan. Zikir apa yang sedang kita ucapkan, maknanya hadir dalam hati kita. Contohnya kat takdis, seperti makna penyucian, wat tauhid, makna pengesaan, endat tasbih, ketika membaca tasbih dalam hati kita takdis, ketika membaca tahlil dalam hati kita tauhid. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar arti lafaz subhanallah, maha suci Allah dalam hati. Apa maksud maha suci Allah? Itu kita harus paham. Arti maha suci Allah, Allah bersih dari segala hal-hal yang kurang, bersih dari segala hal yang menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah tidak bertempat, Allah tidak diarah, Allah tidak dilengkapi oleh zaman dan tempat, Allah bersih dari segala kekurangan dan lain-lain. Itu makna yang dimaksud. Artinya kita paham benar, sadar benar terhadap makna zikir yang sedang terucap di lisan kita. Wal afdalu lidzakiri minal israri wal jahri bidzikri wal qiraah al aslahu minhuma liqalbih. Bermula yang afdal bagi orang yang berzikir, minal israr, dari mengecilkan, wal jahri, dari menjiharkan. Mengsirkan, menjiharkan dengan apa? Dengan zikir dan qiraah, itu al aslah. Aslah kabar afdal, itu yang paling baik, minhuma, dari keduanya zikir dan qiraah, liqalbihi, untuk hatinya. Nah, bermula yang afdal bagi orang yang berzikir daripada israr, mengecilkan dan menjiharkan. Mengecilkan dengan zikir, menjiharkan dengan zikir, mengecilkan dengan qiraah, menjiharkan dengan qiraah. Yang paling afdal itu, yang paling baik dari keduanya israr dan jihar. Maksudnya israr, jihar dengan zikir dan qiraah, itu yang paling baik dari keduanya untuk hatinya. Maksudnya untuk seseorang yang berzikir, baik zikir atau membaca Quran, yang terbaik untuk dirinya apa? Apakah dia baik mengecilkan atau menjiharkan? Itulah yang dia pilih, yang paling cocok. Karena orang itu beda-beda. Ada yang kalau membaca besar mungkin gak khusyuk, harus zikirnya kecil. Begitu juga qiraah. Itu yang terbaik untuk hati. Kita pilih. Kalau cocok zikir qalbi dan lisan, ya dua-duanya. Maksudnya begini, kalau cocok untuk menjiharkan, jiharkan. Kalau nggak cocok untuk hati menjiharkan pada kondisi tertentu, khawatir ada riya segala macam, kita sirkan. Itu maksudnya. Ini bukan bicara masalah zikir hati atau lisan, bukan. Ini berbicara tentang mengsir atau mengjihar. Cuma beliau menggunakan fi'il israr, bukan minas sirri, israr, mengecilkan. Dia mengecilkan atau membesarkan suara ketika zikir. Itu yang paling cocok untuk hatinya. Itu yang dia pilih. Wadzikruh wal wirdud daimul mustamir. Bermula zikir itu, dianya zikir itu wirid yang abadi, mustamir, yang terus-terusan. Ya, karena zikir itu harus terus-terusan kita lakukan.
Nah, kalau nggak cocok dengan lisan dan hati, berarti pilih hatinya saja. Nah, walaupun kita sedang melakukan kegiatan apapun, hati kita tetap berzikir kepada Allah sebagaimana ayat di atas. Fadzukurullah dzikran katsira. Banyak-banyaklah mengingat Allah dimanapun berada. Bahkan zikir itu benar-benar tanpa batas. Orang sedang buang hajat pun masih bisa berzikir dalam hatinya. Beda dengan ibadah yang lain. Fajtahid alla yazala lisanuka rataban minhu fi kulli halin illa fi waqti illa fi waqtin illa fi waqti wirdin la yumkinul jam'u bainahu wa baina dzikri kal qiraati wat tafakkur. Maka bersungguh-sungguhlah kamu alla yazala, bahwa tidak hilang-hilanglah lidahmu itu rataban, itu yang basah, minhu daripadanya zikir, fi kulli halin dalam setiap waktu. Bersungguh-sungguh kita berusaha supaya lidah kita selalu basah dengan zikir. Ataupun kalaupun enggak basah dengan zikir lidah kita, hati kita selalu berzikir. Illa fi waqti wirdin, kecuali pada waktu wirid yang lain. La yumkinul jam'u, yang tidak mungkinlah oleh mengumpulkan antara wirid dan antara zikir. Kecuali pada waktu-waktu zikir yang lain yang sudah kita tentukan untuk zikir khusus, yang tidak mungkin digabung dengan zikir lisan tadi. Kal qiraah wa tafakkur, seperti baca Quran dan tafakkur. Nah, seperti kita sedang baca Quran dan sedang bertafakkur tentang isi Al-Quran. Enggak mungkin kita menggunakan zikir lain dengan lidah. Nah, artinya setiap hari kita sudah menentukan untuk baca Quran, untuk zikir secara khusus. Kemudian waktu-waktu yang tidak kita tentukan, kita isi dengan zikir apapun. Ya, yang penting bersungguh-sungguhlah bahwa tidak hilang-hilanglah lidahmu itu basah dari zikir pada setiap waktu. Kecuali pada waktu wirid yang tidak mungkin dikumpulkan antaranya wirid dan antara zikir. Seperti sedang baca Quran dan tafakkur. Wa yakunu fi hadzal ibadah wa ghairiha minal qurbat zakiran lillahi ta'ala bima'na la'am. Dan ada ianya seseorang dalam ini ibadah ketika orang sedang baca Quran. Dan ada ianya seseorang dalam ini ibadah dan lainnya ibadah minal qurbat, daripada segala kurbah-kurbah, kegiatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, itu dianggap zakiran lillah, tetap dianggap mengingat Allah Ta'ala dengan makna umum. Artinya secara umum dia mengingat Allah, baca Quran ya orang mengingat Allah. Karena Al-Quran itu juga zikir. Wala taktasiru ala naw'in wahidin minadz dzikri bal yanbaghi ay yakuna laka min kulli naw'in wirdun. Dan janganlah engkau batasi ala naw'in wahidin, di atas satu macam daripada zikir. Jangan kita cuma berzikir satu macam doang, subhanallah terus, jangan. Bal yanbaghi, tetapi sepantaslah bahwa adalah bagimu daripada setiap itu satu wirid. Jadi wirdun ini khabar yakunu. Sepantaslah bahwa adalah bagimu dari setiap dan setiap macam itu satu wirid. Kita punya wirid dari macam-macam jenis. Tasbih iya, tahlil iya, tahmid iya, hauqalah iya. Ya, enggak apa-apa memborong semuanya dalam masalah zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bil muhafadzati 'alal adhkari wal ad'iyatil waridati fi adbaris shalawat. Hendaklah engkau, wahai saudaraku, bil muhafadzah, untuk senantiasa menjaga 'alal azkar, terhadap zikir-zikir, wal ad'iyah, dan doa-doa jamak, al waridah, yang datang ianya zikir dan doa, fi adbaris shalawat, di belakang salat-salat fardu. Jadi ini anjuran supaya zikir-zikir yang warid daripada Nabi jangan kita tinggalkan. Setiap sesudah sholat ada zikir khusus, ada doa khusus, itu semuanya kita amalkan. Seperti tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan seterusnya. Allahumma antas salam misalkan, istighfar. Wa indas sobahi wal masa, dan di ketika subuh dan sore, ketika pagi dan sore. Doa, zikir pagi dan sore senantiasa kita baca, jangan kita lewatkan. Wa naumi wal yaqdah. Wa indan naumi, maksudnya naumi kita antah kepada sobah, dan di ketika tidur dan di ketika terbangun. Ila ghairi zalik, hingga lain-lain. Semua zikir-zikir yang warid pada waktu-waktu tertentu, semuanya hendaklah kita pelihara, kita jaga, kita amalkan. Ila ghairi zalik minal awqati wal ahwalil muta'aqibah, hingga selain demikian dari segala waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang terus beriring-iringan. Artinya setiap waktu itu ada zikir khusus dari Nabi.
Setiap keadaan itu ada zikir khusus, semuanya kita amalkan. Bangun tidur ada zikirnya, mau tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Nah, sesudah azan misalkan, semua ada zikirnya, ada doanya yang harus kita amalkan semuanya. Fama sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ummatihi illa litakuna sababan lahum fil ilal fawzi bil khairi wan najah minasyarril waqi'in minasyarril waqi'aini fi dzalikal waqti wal hali. Fama sannaha, maka tidak menganjurkan, tidak menyunnahkan akannya zikir dan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati, untuk umatnya, illa litakuna, melainkan supaya ada ianya doa dan zikir tadi, sababan lahum, menjadi sebab bagi mereka umat, ilal fawdi, untuk mendapatkan kemenangan, bil khairi, dan wan najah, untuk mendapatkan keselamatan, minasyari, dari keburukan, al waqi'aini, yang terjadi keduanya, kemenangan dengan kebaikan, keselamatan dari keburukan, fi dzalikal waqti, dalam demikian waktu dan keadaan. Artinya, tadi beliau berpesan kepada kita, hendaklah setiap zikir yang warid daripada Nabi, setiap doa yang datang daripada Nabi dalam kondisi tertentu kita amalkan. Kenapa? Karena tidaklah Rasulullah menganjurkan zikir dan doa tersebut untuk kita umatnya, melainkan pasti zikir dan doa itu menjadi sebab untuk keberuntungan kita mendapatkan kebaikan. Menjadi sebab untuk selamatnya kita dari satu keburukan yang bisa saja terjadi dalam keadaan seperti itu. Dari keburukan waqi'ah ini yang terjadi keduanya, kebaikan dan keburukan. Fi zalikal waqti, dalam demikian waktu. Setiap waktu ada peluang terjadi kebaikan keburukan. Kalau kita amalkan zikir-zikir, insya Allah kebaikan yang dijanjikan kita dapatkan, keburukan yang akan terjadi kita bisa terhindar. Faman ahmalaha summa ba'da dzalika nalahu makruhun aw hila bainahu wa baina mahbubih fala yalumanna illa nafsa. Faman ahmalaha, maka bermula siapapun ahmalaha, yang membiarkan iakannya zikir dan doa. Ahmal, yuhmilu, ihmal, mengosongkan, tidak mengamalkan. Maka barang siapa yang membiarkan, ia mengosongkan iakannya doa dan zikir, tidak diamalkan. Summa ba'da dzalik, kemudian sesudah demikian, nalahu makruhun, menimpa akannya oleh sesuatu yang tercela, menimpa akannya oleh sesuatu yang tidak disukai, aw hila bainahu, atau dihalangi di antaranya dan di antara kekasihnya, dihalangi antaranya di antara yang dicintainya, nisya fala yalumanna, maka jangan mencela ia, fala yalumanna, jangan mencela ia kecuali dirinya. Kalau kita enggak mengamalkan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi pada setiap waktu tertentu, kemudian kita ditimpa oleh satu musibah, bencana segala macam, jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Bismillah. Wa man arada al-amala bima dzakarnahu fa alaihi bi mutala'ati kitabil adhkari lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Bermula siman arada al-amala, yang menghendaki ia akan mengamalkan, bima dzakarna, dengan apa yang telah kami sebutkan akannya, fa alaihi, maka mesti di atasnya, fa alaihi fayajibu alaihi, maka wajib kepadanya, bi mutala'ati, untuk memutalaah, mempelajari kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullah, wa jazahu anil muslimina khairan, semoga membalas ianya Allah akannya Imam Nawawi, karena kebaikan beliau terhadap orang muslimin, membalas khairan akan kebaikan. Jadi tentang doa dan zikir lengkap, hendaklah kita membaca kitab Al-Azkar lil Imam Nawawi. Wa min akidi ma warada fi adbari sholawati wa afdalihi an taqula ba'da kulli maktubah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wa min akidi ma, sebahagian dari sekuat-kuat ma, yang warid ianya ma pada belakang salawat-salawat. Wa afdalihi, dan sebahagian dari seafdal-afdalnya ma warada, an taqula, itu bahwa engkau mengatakan ba'da kulli maktubah, sesudah selesai setiap salat fardu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sebahagian yang paling sangat dianjurkan, yang warid dari Nabi, yang harus kita baca setiap selesai salat fardu, dan yang paling utamanya yaitu kita mengatakan Allahumma inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrik, untuk senantiasa bisa mengingatmu, wa syukrik, untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, untuk bisa memperbagus ibadah kepadamu. Wa tusabbihu salasan, dan engkau bertasbih salasan wa salasina, engkau bertasbih 33 kali. Wa tahmidu,
Wa tuhammidu kadzalik, engkau bertahmid demikian juga 33 kali membaca alhamdulillah. Wa tukabbiru kadzalik, engkau bertakbir seperti demikian 33 kali juga. Wa takhtimul mi'ata bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan engkau tutupi akan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Wa qul hadhil kalimata bi ziyadati yuhyi wa yumin asyara marrah wa antasani rijlaika wa qabla an tatakallama ba'da salatil fajri wal asri wal maghrib. Dan engkau bacakan, wa qul, katakan olehmu hadhil kalimah, akan ini kalimat, bi ziyadah dengan menambah yuhyi wa yumit asyara marratin 10 kali. Ya. Wa antasani rijlaika, bermula engkau itu yang masih melipat dua kakimu. Maksud dua sani rijlahi masih posisi tahiyat akhir. Wa qabla an tatakallama, dan sebelum bahwa engkau berbicara. Kapan engkau baca 10 kali? Ba'da salatil fajri, sesudah salat fajar, wal asri, sesudah salat asar, wal maghrib, dan sesudah salat maghrib. Artinya secara umum sesudah salat kita baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Udah. Kemudian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa yuhyi wa yumit. Ya. Kemudian hal yang sama kita lakukan tapi menambah yuhyi wa yumit. Kita baca 10 kali la ilaha illallahnya 10 kali sesudah tahmid tadi, sesudah tasbih, kemudian tahmid, takbir, kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah 10 kali menambah yuhyi wa yumit. 10 kali dalam keadaan posisi masih duduk sebelum berbicara, itu khusus sesudah sholat fajar, sesudah sholat asar, dan sesudah sholat maghrib. Wa min dzalika an taqula idza asbahta wa idza amsayta. Wa min dzalik, sebahagian daripada demikian zikir yang warid, an taqula, bahwa engkau mengatakan idza asbahta, apabila engkau bangun pagi, wa amsayta, engkau berada di waktu sore, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Baca subhanallah wa bihamdihi 100 kali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kadzalik, demikian pula 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli yaumin, setiap hari mesti ada 100 kali. Luar biasa zikir nih, hidup penuh dengan zikir. Indah. Panjang. Waj'al laka wirdan minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan olehmu untukmu wirdan akan satu wirid minas shalah, dari selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari hendaklah kita punya wirid khusus berupa berselawat kepada Nabi. Kita tentukan jumlahnya berapa. Harus ada selawat juga. Fa innaha waslatun bainaka wa baina Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bahwa sungguhnya selawat itu waslah, itu penghubung antara dirimu dan antara Nabi. Jadi ya biar kita terhubung dengan Nabi, ya berselawat kepada Nabi. Selawat menjadi penghubung antara kita dan Nabi. Wa babun yafidu alaika minhul madadu biwasitatihi min hadratihi alaihi salatu wassalam. Dan dianya selawat itu babun, pintu. Babun kita atas kepada waslah. Sungguhnya selawat itu pintu, yafidu alaika, yang tercurah kepadamu minhu, lewat pintu tersebut, minhu darinya pintu, al-madad, akan madad. Itu apa nama madad? Madad itu semacam karunia, pemberian, bisa berupa wujud ilmu, pengetahuan, dan semuanya. Selawat itu adalah satu pintu yang tercurah kepadamu darinya pintu oleh madad, biwasitatihi, dengan perantaranya Nabi, min hadratihi, daripada sisinya Nabi alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kisah-kisah para ulama zaman dulu bermimpi ketemu Nabi, habis bangun jadi orang alim, ya kan? Hatinya terang benderang. Kayak kisah Al-Busairi, diselimuti dengan mantel Nabi, sembuh dari lumpuh.
pengarang kasidah Burdah. Wa qala salawatullah wa salamu alaihi, dan sungguh telah berkatalah oleh Nabi salawatullah wa salamu alaihi, apa kata Nabi? Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang salat ia kepadaku, berselawat ia kepadaku sekali, sallallahu alaihi, berselawatlah Allah kepadanya dengan sebabnya selawat tadi asyaran 10 kali. 1 lawan 10. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ahabbukum ilayya wa akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum alayya salatan. Ahabbukum, yang paling cinta dari kamu, yang paling aku cintai, secinta-cinta kamu kepadaku, maksudnya yang paling aku cintai. Wa akrabukum minni, yang paling dekat antara kamu denganku, majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aksarukum alayya salatan, itu yang paling banyak di antara kamu berselawat kepadaku. Waqad amarallahu biha, dan sungguh telah memerintahkan oleh Allah dengannya selawat, fi kitabihi, pada kitabnya Allah yang aziz, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Famtasil, maka laksanakan olehmu, wastaksir, perbanyak olehmu, minha, daripadanya selawat. Wala tastaklil, janganlah engkau menguranginya. Wajma' bainaha wa bainas salam, kumpulkan olehmu antaranya selawat dan antara salam. Wa shalli ala alihi ma'ahu, dan berselawatlah kamu kepada keluarganya Nabi, ma'ahu, bersamanya Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ahli sunnah, kadang kita ahli sunnah jarang berselawat kepada keluarga Nabi, padahal itu sangat dianjurkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagaimana dalam salat. Sebenarnya selawat itu nggak perlu ditanyakan kelebihannya. Kita bisa ngebayangkan, nggak sah salat kita tanpa berselawat kepada Nabi, nggak sah khutbah tanpa berselawat kepada Nabi. Itu menunjukkan pentingnya khutbah. Wa aksir minha fi lailatil jum'ah wa yaumiha khususan. Perbanyak olehmu daripadanya selawat fi lailatil jum'ah, pada malam Jumat, wa yaumiha, pada harinya Jumat secara khusus. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena sabda Nabi, aksiru minas sholati alayya fil lailatil ghurra wal yaumil azhar. Perbanyak olehmu daripada berselawat kepadaku fil lailatil ghurra'i, pada malam ghurra, itu malam Jumat, wal yaumil azhar, dan pada hari azhar, hari yang berbunga-bunga, yaitu hari Jumat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, udah pasal lain. Walhamdulillah wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.